Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ibu bapak jamaah Masjid Safatul Marwah yang berbahagia, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Ahad Masjid Safatul Marwah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Slamet Purwanto SH. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama di pagi yang sangat sejuk ini. Hujan deras saja. Baik, mari kita buka kajian kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Ustaz untuk melanjutkan kajian. Terima kasih, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azghini zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azghini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azghini zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azghini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wali walidayya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita. Mata ini masih nikmat untuk melihat, telinga ini masih nikmat untuk mendengar. Seluruh anatomi tubuh kita diberikan sehat walafiat. Allah perintahkan kepada kita semua, siapa saja yang pandai bersyukur, senantiasa mempersubur hidup ini dengan amal soleh, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Allah jadikan kita sebagai makhluk yang sempurna, adanya akal, adanya hati dan perasaan, agar kita menjadi manusia yang pilihan, menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka kehidupan yang sangat sementara ini, marilah kita sama-sama menjadikan kehidupan yang sangat-sangat yang mulia, sangat-sangat yang terbaik. Tentunya kita berharap dalam doa, dalam harapan kita, seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak nanti mampu kita banggakan, mampu kita raih, mampu kita rasakan ketika nanti Allah hadirkan kita, bangkitkan kembali di yaumil mahsyar. Dan tentunya kita juga berharap kelak nanti perjumpaannya kita diakui, disaksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kitab Tanqihul Qaul, karya besar Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menuliskan nih, beliau meriwayatkan sebuah cerita dari hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu perkataan Allah yang langsung diucapkan oleh para nabi dan rasulnya, lalu diucapkan kembali oleh para nabi dan rasul yang diberikan itu. Jadi kalau Al-Quran ini adalah kalamnya Allah, kalam ilahi, yang isinya tidak perlu diragukan lagi. Ini Al-Quran.
Berarti ucapan Allah yang diucapkan lagi oleh para nabi dan rasulnya, tapi ini adalah kehendak Allah yang dicatat dalam Al-Quran, yang sudah dimusafkan. Tapi kalau hadis qudsi ini tidak dimusafkan, melainkan ini hanya sebuah cerita dan pesan. Oh, ternyata Allah ini berfirman, isinya apa, disampaikan lagi oleh nabi dan rasul yang telah disampaikan wahyu tersebut, atau pesan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tersebut. Apa pesan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi? Ini sebuah cerita yang menggugah prinsip kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan ini jangan main-main. Hidup ini terkait dengan ibadah, hubungan langsung manusia kepada Sang Pencipta ini jangan dibuat bercanda. Kadang kan manusia ini tanpa disadari suka lengah, Pak, Ibu. Suka lengah. Maka ada pesan yang disampaikan, saling memberitahu, saling memberikan nasihat bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu salah. Siapa yang memberikan pesan? Dulu kalau para nabi dan rasul, sebut saja nabi dan rasul terakhir umatnya, rasulnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat ada keraguan-raguan dalam beribadah, dia bertanya kepada baginda Nabi. Paham Pak ya Ibu sekalian? Kalau ada yang ragu nih, dia tanya sama baginda Nabi. Karena para baginda Nabi dan Rasul, ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah menyampaikan risalahnya. Nabi dan Rasul. Nah, bagaimana kita nih umatnya? Umatnya nih akhir zaman yang saat ini tahun 2024, jamaah Masjid Safatul Marwah, kalau ada keraguan dengan ibadahnya bertanya sama siapa? Orang kita bukan hidup di zaman Nabi dan Rasul. Kita bukan hidup di zaman para sahabat. Kita tidak hidup di zaman para tabi'in, generasi-generasi selanjutnya. Maka pesan dari baginda Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi dan rasul. Kalau kau tidak tahu, kalau kau ragu-ragu terkait dengan ibadah nih manusia, ibadah manusia ini kepada siapa? Ya kepada dirinya, kepada yang telah memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada siapa? Kepada ulama. Seseorang yang dititipi ilmunya yang mampu mengantarkan kebaikan, ilmunya yang mampu mengantar kembali pulang dengan bagus. Oh, tata cara ibadah sholat, ada bab toharohnya, sebelum kita sholat harus berwudu. Tahu dari mana kita? Emang itu yang menyampaikan Allah. Allah menyampaikan, tegakkan sholat, dirikan sholat, kerjakan sholat. Baginda Nabi juga menyampaikan kepada umatnya, para sahabat dan seterusnya, bahwa sholat ini adalah penting. Sebagaimana aku dihantarkan oleh malaikat Jibril bertemu langsung kepada Allah untuk menerima titah sholat. Maka jalankan sholat. Cuman kan persoalan dalam Al-Quran memang diajarkan secara rinci gerakan sholat, bacaan sholat kan tidak. Ada diajarkan, disebutkan, dijelaskan di sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahunya kita ibadah, cara ibadah sampai dengan baik ibadah tersebut, sampai dikatakan sempurna ibadah tersebut, yang mengajarkan kita ini adalah orang tua. Yang mengajarkan kita ini adalah guru. Maka dalam hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi atau rasul, ya.
lalu diucapkan kembali. Ini adalah kaulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan. Kalau dalam hadis disebut dengan asbabul wuruj, rentetan-rentetan kenapa baginda Nabi ini bersabda seperti ini, ya, berfatwa seperti dikasih apa namanya, dicari dari awal sampai akhir. Oh, ternyata hadisnya itu seperti ini. Kalau Quran adalah asbabul nuzul. Ada tuh dalam Quran 30 juz, ada ayat muhakamat, ada ayat mutasabbihat. Ada surah yang diturunkan di kota Mekah, ada surat yang diturunkan di kota Madinah. Ada juga sejarah, cerita, riwayat, hukum yang diceritakan dalam surah Makkiyah bisa dijelaskan lagi di surat Madaniyah. Nah, itu tuh di Al-Quran. Jadi ayat ini berbicara sejarah di surah Makkiyah, surah yang diturunkan ke kota Mekah. Ada juga nanti dijelaskan lagi di surat Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kota Madinah. Ini kalau kita cari sumbernya terus, oh ternyata maksudnya Al-Quran ini yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diceritakan kembali dalam Al-Quran, oh seperti ini. Itu namanya asbabul nuzul. Oh, turun-turun sebab-sebabnya Al-Quran. Oh, sholat. Oh, perintah sholat wajib hukumnya bagi yang sudah balik, bagi yang sudah dewasa, akalnya sehat. Oh, wajib sholat. Oh, perintahnya ini dalam Al-Quran, ada di surat Makkiyah, ada di surat Madaniyah. Nah, ketika dalam kitab Tanqihul Qaul ini diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Uhyallahu ta'ala ila Musa ibnu Imran alaihissalam. Allah mewahyukan, ya, Allah mewahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhyallahu ta'ala ila Musa." Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini biar Bapak Ibu tahu. Ini sebuah cerita hadis qudsi, baginda Nabi berbicara nih kepada umatnya, kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan, memberikan pesan kepada siapa? Kepada Nabi Musa." Berarti pesannya untuk Nabi Musa. Tapi kalau kita ngambil benang merahnya, Pak, Ibu sekalian, bukan hanya untuk Nabi Musa saja. Untuk umatnya Nabi Musa, untuk semua nih umat akhir zaman. Apa yang telah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi ngomong-ngomong, Bapak kenal sama Nabi Musa, Pak? Ibu? Nabi Musa itu salah satu nabi dan rasul yang dulu menurut riwayat ini tergerak hatinya ingin melihat kekuasaan Allah secara langsung nih dari kelopak matanya. Maksudnya wujudnya Allah pengen dilihat, pengen tahu, ya kan? Kalau kita tahu nih siapa orang tua kita, oh ini bapak nih ibu, kita paham. Oh ini bapak saya, ini ibu saya, bapak wujudnya ini, ibu wujudnya ini. Nabi Musa ingin melihat wujudnya Allah. Secara kasat mata langsung wujudnya Allah kan tidak bisa dikiaskan. Tapi Allah memberikan isyarat dari kekuasaannya. Apa kekuasaannya Allah? Adanya Allah itu apa? Adanya siang dan malam. Kalau siang ada matahari, malam ada rembulan. Tugasnya matahari di siang hari selesai di ufuk barat, ganti tugasnya rembulan di malam hari. Adanya kematian dan kehidupan, adanya laki-laki dan perempuan.
Itu kekuasaannya Allah. Nggak bisa manusia. Burung bisa terbang, ikan bisa berenang, ada sebab dan musababnya. Ya kan? Terjadinya manusia menjadi manusia hamba Allah yang sempurna. Meskipun dalam diri manusia minal jinnati wan nas ada sebagian dari unsur rohnya malaikat yang disebut dengan ruhnya manusia selalu ada berbuat baik, ada juga unsurnya setan. Syahwat ini yang bersemayam dalam diri kita. Lagi mau niat baik diganggu sama iblis, jangan begitu, itu mah nggak bagus. Yang tadi mau niat baik dan melakukan perbuatan yang baik itu karena diganggu dengan syahwatnya malah bisa berbalik. Dia tidak melakukan perbuatan kebaikan, bahkan sebaliknya. Kan manusia sempurna, Pak. Dia bisa berhitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Emang ada makhluk yang lain bisa begitu? Walaupun malaikat tidak bisa berhitung 1 tambah 1 2, cuman manusia yang bisa berhitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan Nabi Musa dilihatkan kekuasaan Allah di Bukit Tursina. Hanya sebuah cahaya. Baiklah kalau kau ingin melihat wujudku, kata Allah dari berbagai riwayat, aku punculkan wujudku hanya cahaya. Ketika dilihat Nabi Musa mati suri, nggak kuat. Tapi yang bisa melihat langsung dan berhadapan bertemu sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala ini kan hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sejarahnya mi'rajnya baginda Nabi untuk menerima perintah sholat. Tapi kan nggak serta-merta ketika Allah mengantarkan baginda Nabi langsung bertemu dengan Allah. Dididik, ditempa baginda Nabi dengan kenabian dan kerasulannya, melakukan perjalanan insaniyah dari masjid ke masjid. Ini kan perjalanan manusia, ikhtiarnya. Setelah dari Masjidil Haram sampai Aqsa, dinaikkan baginda Nabi Allah Subhanahu wa taala perantara malaikat Jibril masuk ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit pertama sampai dengan langit keempat nggak ada dialog, cuman memberikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum assalam. Tapi ketika di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa, ada dialog. Wahai baginda Nabi, aku merasa ingin, merasa iri, aku mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhadapan langsung. Tapi ternyata engkau menjadi pilihan yang sempurna. Artinya tadi cerita yang tadi, Bu, ini kan cerita yang tadi baginda Nabi Musa alaihissalam ingin melihat wujudnya Allah, tapi hanya nurnya saja, hanya cahayanya saja. Nabi Musa pingsan, mati suri. Tapi dihidupkan kembali. Bahwa memang baginda Nabi Musa tidak bisa melihat wujudnya Allah. Tapi ketika mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai dengan langit kelima bertemu dengan Nabi Musa, ada dialog bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk menghadapnya. Nabi Musa iri, ingin seperti itu, tapi nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan langit ke-6, langit ke-7, malaikat Jibril selesai mengantarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai masuk ke alam muntaha. Jagat arsnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dibilang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala ini meliputi seluruhnya. Ada langit di atas langit, ada langit di atas langit sampai dengan alam muntaha. Ini namanya alam ilahiyah.
Kalau tadi baginda Nabi sebelum Mi'raj sampai langit pertama ke langit ketujuh, ini adalah alam insan, alam manusia. Ketika dinaikkan langit pertama sampai dengan langit ketujuh, ini namanya alam malakut. Hanya makhluk malaikat yang bisa bersemayam di sana. Tapi baginda Nabi bisa menembus itu. Siapa yang bisa menembus? Hah? Hanya baginda Nabi yang bisa menembus alam malakut. Itu pun dihantarkan oleh malaikat Jibril. Nah, ketika sampai dengan langit ketujuh, sebelum masuk ke alam muntaha, malaikat Jibril nggak berani masuk. Hanya manusia pilihan siapa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk sampai ke alam muntaha. Malaikat Jibril menunggu setia sampai tibanya baginda Nabi kembali ketika apa yang telah diperintahkan untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu mah ceritanya panjang tuh kalau begitu. Nah, ketika di dalam di alam muntaha baru turun tuh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu. Kan ayatnya seperti itu. Tapi kan tidak jelas secara rinci bahwa naiknya bagian Nabi ini ya dalam Al-Quran untuk menerima perintah sholat. Tapi diperkuat lagi oleh dari sabda dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan kembali. Karena Al-Quran, ibu bapak sekalian, ini isinya paling banyak itu cerita sejarah, riwayat para nabi dan rasul, perjuangan para nabi dan rasul, umat-umat sebelumnya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Ada bahkan dijadikan nama surah namanya Bani Israel. Jadi paling banyak itu adalah sejarah, hukum. Kalau cerita dari isi Al-Quran ada tafsir lagi, namanya tafsir Quran. Itu pun nanti diceritakan lagi sabda dari baginda Nabi, dari siapa, dari sahabat Nabi, siapa namanya, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, Imam Bukhari, Imam Muslim, atau yang dikenal adalah Kutubus Sittah, Ibnu Majah, ya kan, An-Nasai. Apa yang telah dipesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi wassalam, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa ma lam yara qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i wal yakhruj min baini ardi was samai wal yatlub lahu rabba siwai. Ini cerita riwayat hadis qudsi ini menggugah kita nih Pak. Yang tadi saya katakan, jangan pernah bercanda kalau terkait kita menegakkan syariat Islam. Kalau menegakkan syariat Islam jelas tuh Pak, iman, Islam, ihsan. Harus jelas Pak, nggak boleh merah putih. Nggak boleh hitam abu-abu. Ini hitam apa putih ini kan begitu ya. Kalau merah putih berarti pink, nggak boleh. Merah-merah, putih-putih gitu. Kalau merah katakan merah, putih adalah putih gitu ya Pak ya. Ya, jadi nggak boleh tuh. Ini warnanya apa nih? Harus jelas, iya atau tidak. Iman, Islam, ihsan. Anda nanti ada waktu yang panjang bisa saya jelaskan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ya Musa, wahai Musa, alam yarda bi qada'i, barang siapa engkau, barang siapa di antara umatmu, barang siapa di antara kita semua yang tidak mau menerima ketentuanku, yang tidak mau menerima qada dan qadaku, qadarullah. Ya. Yang tadi ini sebelum subuh kan tuh air diguyur tuh sama Allah tuh.
Hujannya gede bener, ya kan? Coba seandainya ada transaksi bisnis itu. Andai ada transaksi bisnis jam 4 subuh tadi sebelum subuh, ternyata batalnya transaksi bisnis sampai triliunan rupiah karena hujan, kan batal tuh. Ya kan sebabnya hujan kan? Ini contoh. Lalu dia gak nerima nih, ya Allah, kenapa sih turunin hujan? Itu kan ketentuan Allah, emang siapa yang mau? Emang kita yang mau? Dan kita bisa menolak kan? Enggak. Kenapa hujan sih ya Allah? Coba hujannya jam 8 pagi deh, jangan sekarang. Tuh, karena hujan besar, bisnis saya jadi tertunda. Berarti dia tidak menerima ketentuan Allah. Paham Pak ya? Ini contoh. Tapi kalau contoh yang lebih detail lagi sebenarnya banyak. Kita dijadikan laki-laki, kita dijadikan perempuan. Laki-laki tanggung jawab kelak menjadi suami dan ayah. Kau cari nafkah, tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, perempuan tanggung jawab engkau kelak menjadi istri, menjadi ibu. Kau mengandung, kau melahirkan, kau mendidik, tanggung jawab. Kalau nggak mau nerima, ya Allah, berarti kan dia menolak ketentuan Allah. Orang perempuan memang kewajiban mengandung, sakit, payah, melahirkan, taruhannya nyawa. Dia nggak terima nih wanita. Ya Allah, kenapa aku dijadikan wanita? Berarti dia tidak mau menerima ketentuan Allah. Paham Bu ya? Ibu paham ya? Bapak? Malam yarda bi qada'i. Siapa di antara kamu wahai Nabi Musa, umatmu dan kita semua yang tidak mau menerima ketentuan Allah, walam yasbir ala bala'i, yang tidak mau bersabar atas segala bala, musibah, ujian, yang tidak mau sabar. Sabar yang sangat ringan dan sederhana itu Bu, Bapak sekalian, itu di saat kita menemukan kematian. Itu sebenarnya yang sangat sederhana. Kan nggak usah diragukan lagi. Misalnya nih di antara orang yang kita cintai meninggal, mau nggak kita nolak? Kan enggak. Orang itu seluruh makhluk itu, apapun makhluk ya, manusia, hewan itu pasti mati kok. Ya kan? Lalu dia nggak mau bersabar. Padahal kan kematian tuh kesabaran yang sederhana. Ya Allah, saya begitu cinta dengannya, kenapa engkau cepat ambil dia? Sampai seakan-akan dia tuh hilang kesabarannya. Kalau udah hilang kesabaran kan dia punya dimensi lain. Ya Allah, saya nggak terima ya Allah. Saya nggak terima ya Allah kalau orang yang aku cintai mati. Engkau ambil, saya nggak terima ya Allah. Ini kenapa manusia kayak begini? Dia berarti nggak sabar, dia nggak mau menerima ketentuan Allah kan? Dia sabar. Manusia itu akan menemukan kematian. Nah, kalau musibah, bala yang besar itu adalah kita kufur nikmat. Keluar dari ikrar kita. Ikrar kita ini yang mulia dalam sholat kita baca, Bapak Ibu sekalian, apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada sesuatu apapun yang aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang menyampaikan risalah. Siapa kekasihnya, Nabi dan Rasulnya, yang semua nih umat penjuru dunia semua yang kelak nanti yang dicari dan mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat syahadatnya kita baca dalam sholat, salawatnya nama beliau juga kita baca dalam sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini harus serius. Harus kita punya komitmen dalam bersyariat. Ya Musa, walam yasbir ala bala, yang tidak mau bersabar atas segala bala, ketentuan, musibah, ujian. Baik itu dimensi ujiannya dari Allah atau ujian yang Allah berikan melalui perantara.
Apa? Gempa bumi, banjir, tanah longsor. Itu kan bukan maunya kita. Kemarin baru ada musibah alam di Sukabumi, banjir. Emang maunya siapa? Bukan maunya kita. Maunya Allah. Ya udah, kita belajar sabar. Kita mikir nih, kenapa banjir? Oh, ternyata ada penggundulan pohon. Mungkin seperti itu. Mungkin harusnya air itu masuk ke tanah, adanya pembangunan yang tidak merata sehingga tidak maksimal dalam peresapan air. Kita mikir, oh terjadi banjir seperti ini. Bersabar kita. Walam yasbir ala balai, yang tidak mau bersabar atas segala ketentuan cobaan musibah yang aku berikan. Walam yaskur ni'mai, yang tidak mau bersyukur atas segala limpah nikmat yang aku berikan. Barang siapa di antara kita semua yang pandai bersyukur, alhamdulillah, mata ini masih nikmat melihat, telinga masih nikmat mendengar. Ya Allah, alhamdulillah, sehingga dengan mata yang bisa melihat aku bisa membuka penglihatanku agar yang aku lihat adalah yang baik. Aku bisa mendengar, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Aku bisa membuka pendengaranku sehingga yang aku dengar adalah baik. Ya Allah, lisan ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Aku bisa berbicara sehingga dengan bersyukurnya aku bisa membuka pembicaraanku sehingga yang aku bicara, yang aku keluarkan dari lisanku adalah yang baik, nasihat. Yang nggak baik ngapain dibicarain, nggak usah. Kan kadang kita suka sotoy, Pak, suka kepo. Ya kan? Emang kenapa sih dia begitu? Ih, mau tahu aja deh, kepo. Ya kan? Ada juga sotoy. Tahu sotoy nggak tuh? Yang bukan ahlinya dia ngomong. Yang bukan ahlinya dia ngomong, berfatwa, beristihad. Itu sotoy, sok tahu namanya. Siapa di antara kalian yang pandai bersyukur, Allah perintahkan kepada kita senantiasa mempersubur hidup ini dengan amal soleh dan memperindah hidup ini dengan akhlakul karimah. Beramal soleh dengan baik, sholatnya baik, di luar sholatnya baik. Bisa, Pak? Dalam sholat kita baik, Pak. Di luar sholat kita harus baik. Ini proses, Pak. Proses. Kita baca Quran baik nggak? Di luar kita baca Quran harus baik. Puasa baik. Setelah kita puasa juga harus baik. Ini maksudnya, Pak. Walam yaskur ni'mai, yang tidak mau bersyukur atas segala nikmatku. Mata masih melihat, ya harus bersyukur, alhamdulillah. Telinga masih mendengar, alhamdulillah. Lisan masih berbicara, alhamdulillah. Kita masih sehat walafiat, akal sehat, hati sehat, semua kita tidak ada kekurangan apapun, Pak. Alhamdulillah. Mempersubur hidup ini dengan amal soleh, memperindah hidup ini dengan akhlakul karimah. Ya, 3 itu pesannya, Bu, Bapak sekalian. Yang tidak mau menerima ketentuan dari Allah, qadarullah, yang tidak mau bersabar atas segala musibah, bala, ujian yang datang dari Allah, dan yang tidak mau bersyukur atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Nih, 3 nih. Ya kan? Ini Allah udah memberikan catatan. Kalau kita balikkan ini, berarti kita harus menerima ketentuan Allah. Kita harus bersabar, kita harus bersyukur, kan begitu ya? Kalau kita balik ya, kalau kita balik ini kan sebenarnya catatan. Yang tidak mau bersabar, yang tidak mau bersyukur, yang tidak mau menerima ketentuanku. Nah, ini ancamannya nih, ancamannya ya. Harusnya kan kita bersabar, bersyukur, dan harus menerima takdir Allah. Yang baik, yang buruk, senang, susah, sempit, lapang. Dia harus menerima itu takdir Allah. Kan kita hanya bisa berusaha. Apa ancamannya, Pak? Falyakhruj min baini ardi was samai. Keluarlah dari bumi dan langitku, wal yatlub rabba siwai, dan cari Tuhan selain aku.
Hai Musa, kau tidak mau bersabar? Hai Musa, kau tidak mau bersyukur? Hai Musa, kau tidak mau menerima ketentuanku? Keluar dari langit dan bumiku. Keluar dan cari Tuhan selain aku. Keras, tegas. Ya kalau kau masih mau di bumiku, kalau kau masih mau berpijak dengan kakimu di bumiku dan langit kau junjung dengan tanganmu, maka bersabarlah. Maka bersyukurlah dan terima ketentuan aku. Sampaikan ini kepada umatmu dan kepada umat akhir zaman kita. Sekalipun kita tidak beribadah kepada Allah yang memberi nikmat, apakah Allah merasa rugi? Tidak. Biasa-biasa aja sih. Yang tadi di awal juga saya jelaskan, ibadah kita ya untuk kita. Ini kita hanya mengemban tugas. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang syariat Islam, rukun Islam, sholat, ya kan, syahadat, kesaksian, sholat, puasa, zakat, pergi haji, berbuat baik, kesabaran, saling menasehati kebenaran. Ya kalau perintah Al-Quran, jalankan. Ya dengan kesabaran, dengan keikhlasan, ditambah lagi dengan hadis dari baginda Nabi. Jalankan. Oh berarti kita bersyukur, kita bersabar, kita mau menerima ketentuan Allah. Ya berarti kita nih masih mau tinggal di bumi. Ya kalau nggak mau udah keluar. Kan bahasanya begini, bahasa sederhana contohnya. Bapak, Ibu yang tidak mau menerima ketetapan, peraturan, tata tertib di Masjid Safatul Marwah yang sudah kita musyawarahkan bersama, udah silakan Bapak Ibu sholatnya di masjid sebelah. Kalau ini ketentuan di sini, Pak. Kalau Bapak Ibu mau sholat di Safatul Marwah harus nutup aurat. Ya kalau Bapak Ibu nggak mau diatur, udah Ibu sholat di sana aja. Jangan buat aturan lagi. Paham Bu ya, Bapak sekalian ya. Ya. Yang tidak mau yang disebutkan tadi keluar. Di antara keluarnya dari langit dan buminya Allah dan cari Tuhan selain Allah. Siapa kita, Pak? Apa kita mau kembali ke zaman batu? Nah, ke zaman jahiliyah itu batu yang di zaman dipahat, dibuat, disembah sebagai dewa, sebagai Tuhannya. Kan akalnya rusak. Api disembah. Nggak ada hukum dan syariat, ketentuan. Nggak ada agama. Ya kan, agama ini kan mengatur. Ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak. Hanya agama mengatur. Kalau dalam Quran ya, dalam Islam ya ada Quran, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma. Quran dari Allah, hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, qiyas, ijma itu dari orang-orang pilihan. Siapa? Ulama-ulama salafus soleh. Yang kealiman itu luar biasa, zuhud, wara. Ya ulama-ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama yang baik, ulama yang zuhud, ulama yang alim, ulama yang hatinya mampu menembus cakrawala. Kalau kita kan enggak, Pak. Mata kita aja belum bisa nembus di balik tembok masjid ini. Nah, kalau ulama yang sudah baik, hatinya sudah peka, sensitif itu bisa menembus cakrawala. Langit, di atas langit bisa ditembus. Meskipun itu ada dimensi manusia. Itu orang pilihan tuh, namanya ulama, alim. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini sebentar lagi masuk bulan Rajab. Ya, habis Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada nggak terlintas dalam pikiran kita, Pak? Ya Allah, nggak berasa ya, tahu-tahu udah mau bulan Rajab lagi.
Habis Rajab, Sa'ban, ya Allah, kayak baru kemarin bagian takjil. Tahu-tahu udah mau masuk lagi bulan Ramadan. Ini pesan dari baginda Nabi, Pak. Hal itu sudah kita temukan, Pak. Berarti ini tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya tanda-tanda akhir zaman kita tuh nggak tahu waktu, Pak. Ya kalau kita tahu waktu diisi dengan kebaikan, paham, alhamdulillah. Kita bisa mengisi ruang kosong tersebut dengan kebaikan. Tapi kalau nggak bisa diisi, Pak, ya nggak bisa diisi dengan kebaikan, kita orang kagetan. Ih, kayak baru kemarin ya, bulan Rajab. Ih, kayak baru kemarin dah. Saya muda kok, saya udah tua. Baru kemarin rambut saya hitam, sekarang kok udah uban. Kayak baru kemarin dah umur saya 20, sekarang kok udah 60. Baru kemarin dah saya nikah kok, sekarang udah cucu udah mau kawin. Bahasa kita tahu-tahu udah tua. Tahu-tahu udah pikun. Tahu-tahu udah mau masuk bulan Ramadan. Tahu-tahu udah sore. Tahu-tahu begitu Pak bahasanya ini kita nih Pak. Paham nggak Pak? Tahu-tahu udah mau sore ya. Kayak tadi saya keluar pagi-pagi kok udah jam 5 sore. Ya kalau diisi dengan kebaikan, alhamdulillah. Yang kita khawatirkan yang tidak diisi dengan kebaikan, Pak. Dia kaget. Masa tuanya kaget. Kalau diisi dengan kebaikan ya alhamdulillah ada persiapan. Nah berarti tanda-tanda dari akhir zaman itu kita tidak ngerti waktu. Nggak paham waktu. Tapi kalau orang yang paham waktu mempersiapkan masa tuanya nggak bingung, ya kan? Masa tuanya nggak bingung. Nah ini pesan di akhir taklim kita dari saya untuk saya. Mari Bapak Ibu sekalian kita mohon kepada Allah nanti ketemu bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa kita lebih melesat jauh, bisa memahami diri kita yang sesungguhnya. Dengan apa? Ya sholatnya diasah lagi, baca Qur'annya diseriusin, ya kan? Terus cara bersyukurnya tuh biar lebih klik gitu. Sedekahnya nggak hanya di masjid, musola, pesantren, tapi sedekahnya kita belajar empati, kita cari kepada orang yang membutuhkan tapi dia tidak minta. Oh, itu ibadahnya wali Pak, sedekahnya wali itu. Wali kan tahu, karena dia bisa menembus cakrawala. Ini Bapak lagi butuh duit nih, saya datang. Ini Pak, dalam hati nih, ya Allah terima kasih, alhamdulillah dengan wasilah dia, dengan perantara orang ini ya Allah, saya bisa dapat duit. Padahal saya udah bekerja, gitu ya. Orang saya udah, cuman masih belum cukup. Dengan wasilah dicukupin, alhamdulillah. Itu doanya tanpa batas loh Pak. Doanya nggak diputus di tengah jalan, sepanjang jalan tuh. Terima kasih ya Allah, sehatkan dia, panjangkan umur dalam bahagia ya Allah, capaikan harapan dia ya Allah. Padahal kita nggak minta. Tuh, ayo belajar. Ini dari saya untuk saya. Sedekahnya itu sedekah wali. Kita cari orang yang butuh tapi tidak minta. Ya apapun itu. Kita kasih air, kasih makanan, kasih duit. Sekiranya Bapak lagi ada masalah nih, ya kan? Datang kita hadir membawa solusi, membawa senyuman. Dia nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih makanan. Ketika datang dia seneng aja, bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa menyegarkan. Itu bagian dari sedekah juga. Nanti bahwa bulan Rajab, bulan Sa'ban dan Ramadan, ayo sama-sama kita kembali meningkatkan refleksi, meningkatkan kualitas, terus berupaya. Karena ini kan sirkulasi Pak. Kita nggak tahu ya Allah, kayak baru kemarin kayak masih banyak kurangnya. Ayo di bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan kita diingatkan ya, untuk mengembalikan jiwa-jiwa yang terbelah, ruh-ruh yang gentayangan. Itu dipanggil di bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Itu Pak. Agar kita nanti di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan jangan sedih, jangan sakit, jangan gundah, jangan bingung. Pokoknya masuk Rajab, Sa'ban, Ramadan harus senang,
Ya kan? Semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehatnya dicukupi, makannya dicukupi, ya kan? Kebutuhan secara finansial dicukupi untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk yang lain dicukupi. Dengan harapan nanti di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Allah lebih cukupi lagi, lebih dicukupi, agar kita menjadi manusia yang cukup, menjadi manusia yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini pesan singkat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalam ini ucapan yang baik untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian, yang lebih baik nanti kita bisa sampaikan lagi kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita. Sampaikan lagi nih, sampaikan bahwa ini sebenarnya kita ini pembawa risalah, Pak. Saya pernah saya mendengar langsung oleh saya mendengar langsung oleh guru saya mendengar langsung dari guru saya, dan saya sampaikan lagi pesannya ini. Uhiyallahu ta'ala Musa ibnu Imran alaihi salam, ya Musa malam yarda biqada'i. Nah, disampaikan lagi gitu ya ke anak dan istri kita, kepada suami kita. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga nilai manfaatnya untuk diri kita semua dan membawa keberkahan untuk kehidupan kita, mendapat ilmu yang manfaat, yang kelak ilmu kita mampu mengantarkan untuk kembali jalan pulang dengan baik, dengan bagus. Amin ya rabbal alamin, bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbi wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab, wallahu al-muwaffiq ila thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Haji Slamet Purwanto untuk kajiannya. Bapak Ibu, semoga yang kita dengarkan, simak pagi ini bermanfaat. Mari kita tutup kajian ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Untuk majelis Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini udah apa